Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia manga One Piece chapter 1058 yang berjudul A New Emperor, yang mana ditemani suatu cover story Germa Double Stick. Di sana terlihat seorang Caesar mengatakan bahwa aku bersamamu, ayo tinggalkan tempat ini. Dan ya, pada chapter kali ini dimulai di Thousand Sunny Go, di mana dengan suatu teriakan Luffy yang cukup menggelegar. Dan kenapa Luffy teriak di sini? Iya, karena di sisi lainnya kita melihat Nami memberitahu Luffy atas apa yang ia lakukan ketika mereka meninggalkan Wano Kuni. Sementara itu, di sini kita melihat juga Luffy yang dikurung di dalam suatu sangkar dengan wajah penuh tonjokan dan juga luka, diperkenalkan dengan narator dengan sebutan salah satu kaisar atau Yonko. Dan di sini Luffy meminta maaf kepada Nami, namun Nami masih marah. Dan di sini Nami mengatakan kepadanya bahwasannya ada batas kebodohannya, dan kali ini Luffy benar-benar melampauinya. Yang mana ya, di sini ya melihat itu terjadi, seorang Jinbe mencoba meredakan ketegangan yang terjadi di sana dengan mengatakan bahwasannya semua orang baik-baik saja. Jadi itu bukanlah suatu masalah besar. Akan tetapi Nami menjawabnya dengan marah, berhenti memanjakannya Jinbe. Dan Jinbe pun ketakutan atau ketar-ketir dengan mengatakan ini haki raja tingkat tinggi. Nah, di panel berikutnya, di sini ya Chopper memperingati Jinbe bahwasannya dia tidak boleh mendekati Nami saat dia marah. Sementara itu, dari semua keributan yang terjadi di sana, kita melihat Franky di sini ya merasa bangga dengan Sunny karena meski jatuh dari ketinggian yang begitu tinggi, dirinya hanya merusak satu yacht saja. Kemudian di halaman berikutnya kita melihat Newsco memberikan koran kepada Robin, yang mana dia memberitahukan kepada semua orang di sana bahwasannya hadiah baru atau bounty baru mereka sudah muncul. Sontak mendengar itu ya, Sanji berlari dengan bersemangat ke arah Robin, tapi Sanji tersandung dan poster-poster bounty itu berterbangan melintasi kapal. Dan ya, di momen ini narator mengambil alih dan menyajikan suatu hal, yaitu bounty Yonko baru, Mugiwara no Luffy dan 9 komandannya. Dokter, Chopper, pencinta permen kapas, Peto atau seorang pet, bounty 1000 berry untuk Chopper. Navigator, Nami, pencuri kucing, bounty 300.666 berry. Pemusik, Brook Soul King, bounty 383 juta berry. Tukang kapal, Cyborg, Franky. Apa ini? Konoyaru, apakah mereka bercanda dengan foto ini? Bounty 394 juta berry. Penembak jitu, God Usopp. Cukup, tolong jangan tambah lagi. Bounty 500 juta berry. Arkeolog, anak iblis, Nico Robin, bounty 930 juta berry. Koki, Kuroshi no Sanji, Soyaro, kenapa bountyku lebih rendah daripada dia? Dan kau juga Jinbe, kesel. Bounty 1 miliar 32 juta berry. Juru kemudi, Kesatria Laut Jinbe. Apa yang sedang kau pikirkan Sanji? Bounty 1 miliar 100 juta berry. Master pedang, Zoro, pemburu bajak laut. Lupakan dia, jangan buang waktumu dengan nomor 4. Bounty 1 miliar 101 juta berry. Kapten Yonko, Mugiwara no Luffy. Maaf, tolong aku akan keluar, aku kelaparan. Bounty 3 miliar berry. Dan ya, setelah perkenalan daripada bounty daripada Mugiwara Ichimi, mereka bersama Sunny Go kembali melanjutkan perjalanannya dengan kapten mereka yang terkunci di dalam sangkar, dan Zoro dan Sanji bertarung sekali lagi di antaranya. Dan scene kembali dipotong menuju suatu pulau Bari.
Iya, di suatu tempat di ruangan di mana tempat Bagi berada, kita melihat bawahannya begitu heboh di sana karena mereka tak percaya seorang Takanome dan juga krokodil berada di sana, dan mereka mulai menyanjung-nyanjungkan seorang Kapten Bagi Sencho yang terbaik. Namun sementara itu di sisi Bagi kita melihat, tunggu sebentar, ampuni hidupku. Akan kulakukan apapun. Aku akan menjilat sepatumu jika kau mau. Iya, pria menyedihkan ini adalah seorang Yonko, Bagi the Genius Joestar. Kemudian kita melihat krokodil di mana krokodil mengatakannya, Cross Guild seharusnya menjadi organisasi yang dijadikan olehku dan juga Takanome. Kenapa kau yang jadi bosnya sekarang, Bagi? Dan pria marah ini disebut dengan mantan Shichibukai Sir Crocodile. Iya, krokodil terlihat begitu benar-benar marah kepada Bagi, namun Bagi hanya mampu berkata maaf atas semua hal yang terjadi ini. Kemudian kita melihat seorang Mihawk di mana Mihawk mengatakan, Anda mungkin orang pertama dan terakhir yang akan menjadi kaisar dengan kata maaf-maaf itu. Dan pria yang satu ini merupakan mantan Shichibukai Dracul Mihawk. Dan ya, di sini terjadi perbacotan antara krokodil, Bagi dan juga Mihawk di sini soal kelakuan Bagi ini di mana membuat krokodil dan Mihawk gak habis pikir. Kemudian di halaman berikutnya kita melihat seorang Mr. Tria di mana Mr. Tria ini menyapa seseorang bos. Oi bos, saya sangat senang bisa bekerja untuk Anda kembali setelah sekian lamanya. Di mana Mr. Tria menyapa krokodil di sana sebagai mantan anggotanya dulu. Dan melihat ini ya, Bagi mengatakan, oi, apakah kau akan mengkhianatiku, Galdino, Mr. Tree? Dan Mr. Tree menjawab, aku tidak ingat pernah menjadi bawahanmu, Bagi. Dan di sisi lainnya, para komandan tertinggi kelompok Bagia berangsur-angsur mulai berpikir untuk mengikuti jejak daripada Mr. Sun ini seperti Alvida dan yang lainnya untuk menjadi bawahan daripada krokodil. Dan kemudiannya di panel berikutnya terjadi suatu flashback di mana di suatu tempat bernama Glom Island, yang pada saat itu di sana ada Mihawk dan juga krokodil. Ya, terlihat krokodil tertawa karena melihat sesuatu status daripada seorang Mihawk yang telah hilang sebagai salah satu Shichibukai. Dan di sini Mihawk mengatakan bahwasannya apa yang diinginkan oleh krokodil ini kepadanya. Karena seorang Mihawk sendiri sebenarnya masih sibuk sendiri karena dia harus memindahkan markasnya karena markas sebelumnya telah dikepung oleh angkatan laut atau Marine. Dan di sini krokodil mengatakan, kalau begitu, kenapa kau tidak bekerja sama denganku? Kau tahu itu bukanlah masalah yang buruk untukmu. Jika kau dan aku datang bersama, kita akan memiliki organisasi yang tidak bisa diabaikan oleh Marine. Kau adalah pria yang pernah dikenal sebagai Marine Hunter. Kami sangat mirip dalam hal-hal berhati-hati dengan siapa yang kami percayai. Kemudian di panel berikutnya terjadi kelas balik lainnya yang kini berada di Pulau Bagi waktu dirinya dikepung oleh Marine. Bagi yang pada saat itu telah menyiapkan rencana untuk melarikan diri. Di saat yang sama dia kaget. Apakah Marine diserang? Siapakah pahlawan kita itu? Dan kru Bagi di sini mengatakan dia krokodil. Dan para bawahan Bagi mulai mengatakan sesuatu yang tidak-tidak, di mana dia mengatakan bahwasannya jadi rumor yang mengatakan bahwa ketua Bagi seperti kakak krokodil memang benar adanya. Lihatlah bagaimana dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan ketua kita dalam situasi seperti ini. Kau luar biasa, Bagi Sencho. Dan di sini Bagi bukannya senang, Bagi malah panik di sini karena apa? Karena Bagi tahu krokodil ada di sini itu untuk apa? Iya, krokodil berniat ingin menagih hutangnya Bagi, sebab Bagi ini ya memiliki hutang sejumlah uang kepada seorang krokodil. Dan Bagi panik karena tidak punya apa-apa dan dia sedang mencari alasannya. Nah, di halaman berikutnya kita melihat seorang krokodil bertemu dengan Bagi di mana seorang krokodil mengatakan, mengingat siapa dirimu, kupikir pasti kau akan terbang begitu saja. Dan Bagi menjawab, ya itu benar, tapi lihat di sini, Bagi delivery mungkin terlihat sangat baik, tapi inilah kenyataannya. Lihat jumlah pekerjanya, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk memberi makan semua mulut-mulut itu. Belum lagi bintang terbesar kami yaitu ras raksasa atau ras giant secara kolektif telah berhenti daripada kami. Namun tak peduli apapun itu, Bak Rentenir krokodil mengatakan, jika kau tidak bisa mengumpulkan cukup uang, selalu ada pilihan
beranian untuk menjual dirimu, bukan? Dan Bagi merespon, jangan mengatakan hal-hal menakutkan seperti itu. Bukankah kita rekan yang pecah dari Impel Down bersama? Benarkan Krokodil? Itu benar, jawab Krokodil. Lalu bayar kembali uang yang saya pinjamkan karena hubungan itu. Jika tidak, aku akan harus mengambil tindakan sendiri karena aku membutuhkan uang sebanyak itu untuk mendirikan suatu perusahaan baruku. Dan di sini ya Bagi mengatakan, tapi baiklah kalau begitu, biarkan aku bergabung denganmu juga. Aku mungkin telah jatuh, tapi aku masih mantan Shichibukai. Aku akan siap melayanimu. Aku akan bekerja untuk membayar kembali hutangmu. Kemudian pendirian perusahaan harus keras dan mencolok, dan kami memiliki semua jenis orang di sini yang dapat membantu dengan itu. Merancang iklan, mencetak, dan mengirim apa saja. Gunakan sesuka hatimu dengan gratis dan tidak perlu membayarnya. Dan sepertinya Krokodil tertarik akan tawaran Bagi itu. Dan timeline pun kembali sekarang di mana Krokodil mengatakan, dan setelah semua pembicaraan itu, sekarang ini adalah posternya yang kau sebarkan ke dunia. Anda benar-benar terlihat penting di sini, Tuan Presiden. Dan Bagi mengatakan itu salah paham. Aku benar-benar tidak bermaksud seperti itu. Aku tidak bermaksud begitu. Para pekerja saya saja yang terlalu menghormati saya. Aku juga terkejut akan hal itu. Dan kemudian kita diperlihatkan sedikit flashback Bagi dalam pembuatan poster Cross Guild, di mana poster itu dibuat oleh anak buah Bagi tentunya. Dan di sini anak buah Bagi mengatakan, "Oi Sencho, aku membuat Anda terlihat keren di sini." Yang mana itu membuat Bagi terkejut. Dan tambah terkejutnya Bagi, ternyata poster-poster itu telah dikirimkan ke seluruh penjuru dunia. Kemudian kita pindah ke tempat lainnya, di mana kita pindah ke suatu tempat bernama Markas Angkatan Laut. Yang di sana kita melihat seorang markas Angkatan Laut tengah membahas daripada poster Cross Guild yang bersebaran itu. Dan di sana terlihat seorang petinggi Angkatan Laut mengatakan, Bagi bukan hanya dalang di balik insiden Impel Down, dia juga merupakan anggota kru Raja Bajak Laut Roger. Orang-orang mengatakan bahwa dia adalah bajak laut yang menyaingi si rambut merah daripada Yonko itu. Dia juga cukup karismatik untuk membuat Krokodil bergegas menyelamatkannya di pulau itu. Dan kami juga telah mengkonfirmasi hubungan antara Krokodil dan Mihawk melalui suatu penyadap kawat. Dan gerakan pemburu Marine ini, mereka telah menarik dana daripada banyak organisasi gelap. Bahkan dalam keadaan dunia yang begitu memberontak ini, pada saat ini mereka masih dapat dianggap sebagai organisasi yang menimbulkan suatu ancaman besar bagi kita. Dan seorang Marine bertanya, berapakah bounty mereka itu? Dan di sini ya Brand New mengatakan, mantan Shichibukai Sir Krokodil, pengguna logia aktif dengan kecerdasan dan karismatik yang terkenal, dicari untuk 1 miliar dan 965 juta berry. Kemudian Takanome Mihawk juga mantan daripada Shichibukai, dan ilmu pedangnya melampaui Kaisar Akagami no Sang sebagai pendekar terkuat di dunia, dicari untuk 3,5 miliar dan 90 juta berry. Berikutnya Bagi si Genius Joestar menambah apa yang disebut sebelumnya, dan yang paling penting adalah kekuatannya yang membuat mereka berdua mematuhinya. Dan 3,1 miliar dan 89 juta berry untuk kepalanya, yang mana sosoknya diakui sebagai kaisar baru bersama dengan Mugiwara no Luffy. Pemerintah telah mencapnya sebagai orang berbahaya yang perlu diperhatikan. Dan kemudian scene kembali lagi ke tempat Bagi berada, yang di sana Krokodil terus menyatiri Bagi. Bukankah kau perkasa sekarang menjadi seorang kaisar dan semua itu? Kau badut. Aku benar-benar meminta maaf. Saya sungguh-sungguh meminta maaf. Aku akan menjilat sepatumu sampai bersih, jawab Bagi di sini. Namun Krokodil mengatakan, tutup mulutmu. Dan di sisi lainnya kita melihat ya seorang Mihawk di sini mengatakan, tapi saya kira berdasarkan bagaimana Anda melihat ini, itu bukanlah hal yang buruk untuk membiarkannya dia memiliki semua hal itu. Karena berbicara untuk diri sendiri, aku pribadi tidak memiliki keinginan untuk posisi sebagai seorang kaisar. Yang saya inginkan hanyalah hidup dengan damai. Dan Krokodil yang mendengar perkataan Mihawk ini cukup bertanya-tanya. Namun Mihawk menegaskan, aku bilang dia bisa digunakan untuk menarik perhatian. Selain itu kita bisa menghapusnya kapanpun jika kita mau, bukan? Jadi itu win-win solution. Dan Krokodil setuju akan hal yang dikatakan oleh Mihawk itu.
Dan di panel berikutnya terlihat Buggy, Mihawk Crocodile keluar dari balkon secara bersamaan dan mengatakan sesuatu. Di mana Buggy mengatakan dengan jelas bahwasannya, guys, dalam persiapan untuk era baru yang akan datang, dengan ini kami mendirikan Cross Guild. Ini komandannya Takanome dan juga Mihawk. Semua anggota Buggy begitu senang, tetapi Buggy terlihat tertekan karena dia tahu ajalnya sebentar lagi datang. Dan scene pun berpindah ke Grandland, kerajaan Kamabaka, di mana di sini terlihat keributan antara mereka. Iya, terlihat di sini ya, Iwa mengatakan jangan terlalu dipikirkan Koala, Sabo baik-baik saja. Dan diketahui para komandan pasukan revolusioner yang bersama Sabo sebelumnya ya pada saat ini telah berada di pulau itu, Pulau Kamabaka. Yang singkat kata, mereka telah berpisah dengan Sabo. Yang mana di sini Morley mengatakan bahwasannya aku tidak percaya Sabo membuat kami semua khawatir seperti itu. Sementara Karasu mengatakan tentang insiden yang terjadi setelah kita berpisah, aku memilih untuk percaya dengan Sabo. Lantas di sini ketua mereka menegaskan yaitu Dragon, Sabo baik-baik saja, tapi jika dia benar membunuh King Cobra, aku tidak akan memaafkannya apapun alasan dibaliknya. Dan di sini ya, Dragon mencoba meminta konfirmasi daripada Kuma yang juga ada di sana. Dan Kuma menjawab, keinginanmu adalah perintahku, Tuan. Ya, Kuma seolah-olah masih seperti budak dari Tenryubito di sini. Dan kemudian di panel berikutnya ya, kita melihat seorang Marine berhasil mendapatkan suatu sinyal untuk melacak koneksi hubungan pasukan revolusioner dengan seseorang di mana mereka menduga itu adalah Kaisar Api. Dan ya, pasukan revolusioner di sini ya menerima telepon di mana Koala mencoba mengangkatnya dan mengatakan, "Moshi Moshi, ini Koala." Dan dari Den Mushi terjawabkan, "Ini aku, Sabo." Dan Duar chapter 1058 berhenti di sini dan ya, minggu depan libur.